Apa yang terjadi ketika seorang anak desa berbicara lebih keras dari politisi? Bagaimana mungkin seorang rapper Punjabi menjadi simbol perlawanan global? Dan kenapa hidupnya berakhir dengan 24 peluru di tubuhnya hanya sehari setelah pengamanannya dicabut? Ini bukan sekadar cerita tentang musik. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda bernama Sidhu Moosawala. Dari desa kecil di Punjab hingga panggung dunia, dari lirik yang memancing debat hingga ke politik yang penuh bahaya. Inilah kisah lengkap Sidhu Moosawala. Suara yang tak bisa dibungkam. Sidhu Moosawala adalah salah satu musisi hip-hop paling terkenal dari India. Tapi sebelum dia dikenal dunia, dia hanyalah anak desa bernama Shubdeep Singh Sidhu. Dia lahir pada 11 Juni 1993 di sebuah desa kecil bernama Musa yang terletak di distrik Mansa, negara bagian Punjab, India. Ayahnya, Bal Kaur Singh, pernah bertugas di tentara. Sementara ibunya, Charan Kaur, adalah seorang ibu rumah tangga yang kemudian terjun ke dunia politik sebagai kepala desa. Sidhu tumbuh di lingkungan petani, jauh dari gemerlap kota. Kehidupan di desa membuatnya terbiasa dengan kerja keras, budaya lokal, dan pentingnya komunitas. Sejak kecil, Sidhu menyukai musik. Dia mendengarkan lagu-lagu tradisional Punjab dan juga mulai tertarik pada musik rap dari luar negeri, terutama musisi Amerika seperti Tupac Shakur. Dari sini, ketertarikannya pada hip-hop mulai tumbuh. Dia belajar rap dan menulis lirik sejak sekolah, bahkan sempat tampil di acara-acara lokal. Nama Moosawala berasal dari desanya, Musa. Ia sengaja memakai nama itu sebagai bagian dari identitasnya. Baginya, desa adalah asal-usul yang tidak boleh dilupakan. Setelah lulus sekolah, Sidhu melanjutkan pendidikan tinggi di Guru Nanak Dev Engineering College. Dia mengambil jurusan teknik elektro. Tapi di balik kuliahnya, keinginan untuk menjadi musisi tetap kuat. Ia merasa tidak cocok dengan kehidupan formal. Ia ingin bicara lewat lagu. Saat itu, belum ada yang tahu bahwa anak desa ini akan menjadi suara baru bagi jutaan orang. Setelah menyelesaikan kuliah di India, Sidhu Moosawala pindah ke Kanada untuk melanjutkan studi. Dia mengambil program pascasarjana di Humber College, Toronto. Tapi tujuan utamanya bukan hanya untuk belajar, ia juga ingin mengembangkan bakatnya dalam musik. Di Kanada, Sidhu mulai menulis lagu dan membangun koneksi dengan komunitas musik Punjabi di luar negeri. Pada tahun 2017, dia merilis lagu pertamanya berjudul So High yang diproduksi bersama tim Big Bird dan Brown Boys. Lagu ini langsung populer di YouTube dan media sosial. Gaya musiknya yang unik, mencampurkan lirik Punjabi dengan beat hip-hop modern, membuatnya menonjol. Setelah itu, Sidhu merilis lagu-lagu seperti Just Listen, Isajat, dan Tochan yang semuanya mendapat jutaan penonton. Dia tidak hanya menjadi terkenal di India, tapi juga di komunitas Punjabi di Inggris, Kanada, Amerika, dan Australia. Dengan cepat, Sidhu Moosawala berubah dari mahasiswa biasa menjadi artis global. Dia membuktikan bahwa meski berasal dari desa, dia bisa bersaing di panggung internasional. Sidhu dikenal karena liriknya yang berani dan langsung. Lagu-lagunya sering bercerita tentang kebanggaan budaya Punjabi, isu-isu sosial, maskulinitas, dan kadang-kadang tentang senjata dan kekerasan. Sebagian orang menganggap liriknya kontroversial, tapi bagi banyak penggemarnya, lagu-lagu Sidhu adalah cerminan dari kehidupan nyata. Dia berbicara tentang perjuangan, keberanian, dan ketegasan. Beberapa lagu bahkan menyindir sistem politik dan korupsi. Sidhu juga sering menyebut dirinya sebagai anak desa yang tidak akan tunduk pada sistem kota. Lagu-lagunya seperti Warning Shots, Self-Made, dan Legend memperkuat citranya sebagai musisi yang tidak takut berkata jujur. Dia juga membahas isu-isu identitas, terutama tentang Sikhisme dan budaya Punjabi yang ia anggap sering disalahpahami atau diabaikan oleh media arus montah. Bagi banyak orang muda di Punjab, lagu Sidhu adalah semangat baru. Ia dianggap sebagai suara mereka, suara yang tidak dibungkam. Seiring dengan meningkatnya popularitas, Sidhu Moosawala mulai menghadapi berbagai masalah. Sebagian orang menuduhnya mengglorifikasi kekerasan dan penggunaan senjata. Dalam beberapa video musik, Sidhu memang terlihat membawa senjata api atau menyinggung soal gangstar. Tahun 2020,
Dia terlibat dalam kasus hukum karena menembakkan senjata di tempat umum saat sedang latihan menembak. Dia sempat ditahan dan diperiksa polisi. Namun Sidhu dan timnya menjelaskan bahwa semua itu bagian dari latihan resmi, bukan aksi kriminal. Tapi sejak saat itu, hubungan Sidhu dengan aparat dan pemerintah mulai memburuk. Dia juga mendapat banyak ancaman dari kelompok kriminal, serta dikritik oleh sebagian politisi dan tokoh masyarakat. Meskipun begitu, popularitasnya terus naik. Dia tetap merilis lagu dan mengadakan konser di berbagai negara. Namun tekanan dari luar semakin besar, termasuk upaya pembatasan aktivitas, pencabutan pengamanan, dan serangan karakter di media. Pada akhir tahun 2021, Sidhu Moesawalah membuat keputusan besar. Dia masuk dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Kongres Nasional India, INC, partai besar yang dulu memimpin India. Sidhu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif negara bagian Punjab dari daerah pemilihan Mansa, kampung halamannya. Dalam kampanyenya, Sidhu bicara soal pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Dia juga ingin memutuskan hubungan antara politik dan kelompok kriminal. Sayangnya, pada pemilu 2022, ia kalah dari kandidat Partai Aam Aadmi Party atau AAP. Meski kalah, banyak orang melihat Sidhu sebagai tokoh yang serius dan tulus ingin membawa perubahan. Masuknya Sidhu ke politik membuat beberapa pihak tidak senang. Ia dianggap mengganggu kepentingan tertentu. Ancaman terhadapnya makin nyata, tapi ia tetap menjalankan aktivitas publiknya seperti biasa. Pada 29 Mei 2022, Sidhu Moesawalah ditembak mati saat sedang mengendarai mobil di distrik Mansa, Punjab, India. Dia ditembak oleh sekelompok orang bersenjata hanya sehari setelah pemerintah mencabut pengamanan polisi yang biasa mengawalnya. Serangan itu terjadi di siang hari dan Sidhu tewas di tempat. Penembakan ini mengejutkan seluruh India dan komunitas Punjabi di dunia. Ribuan orang datang ke pemakamannya, banyak yang menangis dan marah. Muncul banyak pertanyaan. Kenapa pengamanannya dicabut? Siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Apakah ini murni kriminal atau ada motif politik? Pihak polisi menyebutkan nama beberapa tersangka, termasuk gangster internasional. Tapi sampai sekarang, banyak orang percaya ada kejanggalan dalam kasus ini. Meski telah tiada, Sidhu Moesawalah tetap hidup dalam lagu-lagunya. Musiknya masih diputar jutaan kali setiap hari. Lagu-lagu seperti The Last Ride dan SYL dirilis setelah kematiannya dan mendapat sambutan luar biasa. Beberapa festival musik dan mural dibangun untuk mengenangnya. Di Kanada, Inggris, bahkan di AS, Sidhu menjadi simbol perjuangan dan keberanian. Bagi banyak anak muda, Sidhu Moesawalah bukan hanya penyanyi, dia adalah simbol bahwa siapapun dari desa manapun bisa mengubah dunia jika berani dan jujur pada diri sendiri. Sidhu Moesawalah datang dari desa kecil, tapi suaranya didengar di seluruh dunia. Dia menunjukkan bahwa musik bukan hanya hiburan, tapi juga bisa menjadi alat untuk menyampaikan kenyataan. Meski hidupnya berakhir terlalu cepat, karya dan pesannya akan terus dikenang. Suara Sidhu Moesawalah telah berhenti, tapi pengaruhnya tidak akan pernah padam.